Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Akmansyah dengan NPM 200657844. Nah, di video ini kita akan membahas tentang mean value theorem for derivatives atau teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, apa sih teorema nilai rata-rata untuk turunan itu? Mari kita bahas. Nah, bunyinya tuh kayak gini dulu. Jika ada fungsi kontinu dalam selang tutup A dan B, berarti A itu termasuk dan B juga ada. Dan differentiable over A and B. Maksudnya bisa diturunkan pada selang buka A dan B. Nanti akan ada suatu titik, setidaknya satu titik C antara titik A dan B, sehingga f aksen C atau slope atau gradien pada titik C itu sama dengan nilai B f B dikurang f A dibagi B min A atau rata-rata, maksudnya slope pada garis A dan B. Nah, untuk biar lebih terbayang nih, kita lihat grafiknya deh. Nah, ini kita asumsikan bahwa ada grafik nih, Y sama dengan Fx. Nah, pada titik A tertutup, nih ya, ini juga termasuk, dan B closed atau eksklusif nih, continuous si grafik Y sama dengan Fx-nya itu. Dan pertama syaratnya itu continue pada A, B tertutup. Nah, kedua bisa diturunkan pada selang buka A dan B. Jadi nggak perlu ada turunan nih pada A dan B. Sehingga kalau nanti grafiknya kayak begini, itu, sehingga nanti di sini di titik misalkan P dan Q ini kan nggak punya limit ya dari kiri, sehingga nanti nggak punya turunan juga. Tapi kita bisa menghitung nih nilai rata-ratanya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini slope of chord-nya nih, atau garis dari sini, atau biasanya kita sebut sebagai secant line atau garis secant, atau nilai average rate of change-nya, perubahan rata-rata dari nilai A ke B itu segini slope-nya. FB nih, dikurang FA atau delta Y nih per delta X itu rata-rata. Ini second line. Nah, teorema ini tuh menyebutkan bahwa nanti di rentang A sampai B ini bakal ada sebelumnya syaratnya itu udah terpenuhi dulu ya.
dari pokoknya si fx ini continuous dulu dari A sampai B dengan selang tertutup dan bisa diturunkan pada selang terbuka A dan B. Ketika syaratnya itu udah terpenuhi nih dua-duanya, maka pada interval A sampai B terbuka, bakal ada C elemen terbuka A, B, jadi tidak pada titik A dan B ya. Ada suatu titik C, setidaknya C, gitu, setidaknya satu titik yang slope atau kemiringan gradien garis singgungnya itu atau tangent line itu sama dengan garis ini nih, garis rata-rata ini. Itu inti dari teorema nilai rata-rata ini. Jadi bakal ada suatu titik yang nilai instansiusnya, nilai di sininya, bakal sama dengan nilai rata-ratanya. Kita balik ke PowerPoint-nya. Nah, ini yang dibilang tadi nih. Tangent line itu bakal paralel sama secant line-nya. Atau F aksen C, seperti tadi teorema yang dibilang. Nah, yang tadi dibilang nih, bahwa setidaknya ada satu, berarti ada, tidak menutup kemungkinan ada dua juga, kayak di gambar grafik ini. Nah, selesai sudah. Nah, setelah ini akan ada pembahasan soal-soal intuitif sehingga kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang teorema nilai rata-rata ini. Terima kasih telah menonton. Oke, berarti selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Jennifer Rahma Budiasi dan saya akan memaparkan beberapa contoh soal yang diambil dari buku Purcell dan satu latihan soal di halaman 188. Saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang telah dibahas oleh teman saya tadi, kalau misalnya yang menyebutkan bahwa kalau misalnya teorema nilai rataan untuk turunan itu mempunyai rumus sebagai berikut. Berarti turunan C sama dengan F, ini selang ya, selang pada selang A, B, berarti FA per B kurang A. Nah, itu artinya kalau misalnya ada sebuah grafik kontinu begini, ini titik A, ini titik B, dan dijadikan selang, maka titik C di sini mempunyai garis singgung yang sama dengan tali busur A dan B tersebut. Maksudnya gradiennya, mempunyai gradien garis singgung yang sama dengan gradien tali busur titik A dan B tersebut. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yang berbunyi kalau misalnya find the number C guaranteed by the mean value theorem untuk fx sama dengan 2 akar x pada selang tertutup 1 sampai 4. Jadi, dengan menggunakan rumus yang tadi kita berarti akan mencari turunan dan mencari turunan dari C-nya. Turunan dari fx-nya itu berarti 2 dikali setengah x minus pangkat minus setengah sama dengan 1 per akar x. Nah, berarti untuk FC-nya sendiri, F turunan C-nya sendiri, itu A, B, berarti dia 1,4 ya. Berarti dia F, B-nya 4, dikurang hanya 1 per 4 dikurang 1. Berarti masukin angkanya jadi 4 dikurang 1, iya benar, 2 per 4 dikurang 1, 3. Berarti jadi 2/3. Nah, dari sini kita bisa mengambil kalau misalnya ini itu sama dengan ini. Jadi 1 per akar C itu turunan dari dia tadi sama dengan 2/3. Berarti kalau kita lanjutkan jadi
3 sama dengan 3/2 sama dengan akar C, berarti dan per 4 sama dengan C. Nah, untuk melihat lebih lanjut, nah begini. Jadi, kita sudah sampai pada sini tadi kan, kalau misalnya C-nya tuh 9/4. Nah, ini tuh ada grafik 2 akar X itu begini. Nah, dia C-nya tuh di sini dan dia memiliki gradien yang sama, ini kan gradien garis singgungnya kan. Nah, dia memiliki gradien garis singgung yang sama dengan gradien garis tali busur A sama B itu. Begitu kira-kira contohnya. Ini soal latihan di halaman 188. Oke, berarti menggunakan cara-cara yang sudah saya gambarkan tadi, kita pertama cari turunannya dulu. Berarti 2X plus 1. Nah, berarti turunan DC-nya sama dengan 2 kurang F min 2 per 2 dikurang min 2. Berarti 2 pangkat ini 6 tambah dikurang 2 per 4. Berarti 4/4 sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita samakan kalau 2C plus 1 sama dengan 1. Jadi 2C sama dengan 0. C sama dengan 0. Begitu. Jadi, dia grafiknya begini. Nah, ini nggak di 0, tapi anggap aja di 0 ya. Nah, berarti titik C yang di sini akan mempunyai gradien garis singgung yang sama dengan gradien garis yang menghubungkan A dengan B pada selang minus 2 sampai 2. Dah. Dan begitu pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra Kharib dengan NPM 2006578476 dari Departemen Teknik Industri. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan contoh soal mengenai teorema nilai rata-rata untuk tugas kalkulus. Oke. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari teorema Rolle. Misalkan sebuah soal fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Pertanyaannya adalah, tentukan semua nilai C pada selang, kurung buka, min 2,2, sedemikian sehingga f aksen C-nya sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita memastikan dulu bahwa ini memenuhi kondisi dalam teorema Rolle, di mana f ini kontinu pada selang tutup min 2,2 dan terdiferensialkan pada selang buka min 2,2. Nah, sekarang kita coba mencari f2 dan f min 2-nya. Kita kan di sini punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Sekarang kita akan masukkan nilai 2 dan min 2 ke dalam fungsi ini. Berarti 2 pangkat 4 min 2 dikali 2 kuadrat. 2 pangkat 4 ini hasilnya sama dengan 16 dan 2 dikali 2 kuadrat ini hasilnya sama dengan 8. Berarti 16 dikurangin 8 sama dengan 8. Kemudian F min 2. Ini berarti min 2 dipangkatkan dengan 4 dikurangin 2 dikali min 2 dipangkatkan 2. Hasilnya akan sama aja, yaitu 16 dikurangin 8, yaitu sama dengan 8. Oke. Nah, kita udah dapat nih nilai dari F2 dan F min 2 Nah, kita sudah dapat nih dua nilai ini. Berarti kita bisa pastikan setidaknya ada satu nilai C dalam selang buka min 2,2 sehingga F aksen C-nya ini sama dengan 0. Gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi nih.
kita ingat-ingat mengenai teorema nilai rata-rata, di mana F ini kontinu pada selang tutup A, B, dan mempunyai turunan pada selang buka A, B, maka terdapat suatu C yang berada dalam sini, dalam interval ini, sedemikian sehingga F aksen C itu sama dengan FB min FA per B min A. Ini sebenarnya semua buat review-review aja sih. Kita sekarang mau coba aja nih, cari kenapa dalam interval yang tadi itu F aksen C itu sama dengan 0. Kita coba masukkan, tadi kan kita sudah dapat nilai dari F2 dan F-2. Sekarang kita masukkan. Tadi F2 itu, berarti ini jadinya F2 dikurangin F-2 per 2 min 2. Berarti tadi kan sudah dapat, F2 itu nilainya 8. F-2 juga nilainya 8. Nah, dibagi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya adalah 0 dibagi 4, itu sama dengan 0. Sesuai ya sama contoh, sesuai sama soal tadi, bahwa dia minta C dalam interval, dalam selang buka min 2,2, sehingga nanti nilai aksen C sama dengan 0. Berarti sekarang tugas kita tinggal mencari nih, C-nya itu di berapa aja, di titik mana aja, gitu. Oke. Oke, sekarang kita pengen tahu nih nilai C-nya per titik X dengan berapa sih? Nanti F aksen C-nya sedemikian sehingga bisa 0 nilainya. Oke, jadi kita coba ya. Kan kita punya nih fungsinya Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat. Sekarang fungsinya kita turunin. Berarti F aksen X sama dengan 4-nya turun, jadi 4X. Pangkatnya berkurang 1, jadi 3, min pangkat 2-nya turun, jadi 2 kali 2, 4. X, pangkatnya berkurang 1, jadi 1. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa gimana nih biar nanti sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Jadi ini kita sama dengan, kan dengan 0, sama dengan 0 gitu. Nah, ini tuh bisa kita keluarin nih 4X-nya. Berarti sekarang kita keluarin ya 4X-nya. 4X kita keluarin, berarti dalamnya tinggal X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 1 ini bisa kita faktorin lagi. Ini kan A kuadrat min B kuadrat, berarti jadinya nanti A plus B dikali A min B, berarti X plus 1 dikali sama X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat nih nilai-nilainya, di mana X-nya sama dengan 0, atau X-nya sama dengan min 1, atau X-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat nih nilai-nilainya nih. Berarti sudah terjawab ya soalnya, per titik mana aja dalam interval kurung buka min 2,2, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Nah, sekarang kita bakal lihat nih kurvanya. Nih, ini adalah kurvanya nih. Sini kita bisa lihat F aksen C-nya sama dengan 0 itu pada titik di mana X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Gitu. Ini adalah referensi dari soalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang satu soal, yaitu teorema Rowley. Jadi kalau ketemu soal kayak gini itu, pertama-tama kita cek dulu memenuhi atau enggak untuk supaya agar kita bisa memasukkan rumus teorema Rowley. Kita cek dulu. Ini 1 min plus 2 8. Kan ini berarti sama dengan min 5 ya. 3-nya berarti sama dengan 9, min 6, min 8. Min 5 juga. Nah, kalau ada kayak gini berarti kita bisa menggunakan teorema Rowley. Selanjutnya tinggal ini
diturunin. Jadi F aksen X sama dengan 2X min 2. Nah, ini tinggal F aksen C sama dengan 2C min 2. Jadi C sama dengan 1. Ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merauda Abida dari nomor NPM saya 2006578431. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi teorema nilai rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan satu soal yang berbentuk soal cerita. Jadi, mari kita simak bareng-bareng. Di sini saya punya soal bunyinya gini. Budi memiliki sebuah mobil baru. Ia mengatakan bahwa telah menempuh 134 km selama 2 jam dengan mobil tersebut. Dengan kecepatan tidak pernah melampaui atau tidak pernah melebihi 66 km per jam. Nah, di sini kita mau buktiin nih hari ini. Budi ini jujur atau bohong, dia bilang kayak gitu. Jadi dengan teorema nilai rata-rata kita bisa buktikan bahwa Budi ini jujur atau berbohong. Nah, secara umum itu teorema nilai rata-rata menyatakan bahwa pada sembarang bagian kurva mulus terdapat paling tidak satu titik di mana turunan atau kemiringan kurva tersebut sama dengan atau sejajar terhadap rata-rata turunan bagian kurva tersebut. Jadi dari soal tadi kita bisa bikin bentuk grafiknya, guys. Jadi bentuk grafiknya tuh kurang lebih kayak gini. Bentar. Ini terus sebelumnya saya minta maaf baru pertama kali nulis di laptop kayak gini. Bentar. Di sini ada titik A. Terus di sini ada titik C. Nah, di sini ada titik B. Nah, kalau digambar akan seperti ini. Kan dia bilang kalau kurva ini kurva mulus karena di setiap titiknya itu ada titik singgung. Di setiap garisnya itu ada titik singgung. Sebentar. Kalau kita gambar kurang lebih grafiknya itu kayak gini. Nah, di sini itu ada garis menunjukkan bahwa dia. Nah, itu. Jadi itu penjelasan di sini yang dapat kita tarik itu kalau kemiringan titik C ini suatu saat sama dengan gradien yang menghubungkan titik A, A sama B, B. Itu guys. Ini bentuk grafiknya aja ya biar kebayang. Kita delete dulu, kita langsung jawab soalnya.
Oke. Nah, sesuai rumus dari teorema nilai rata-rata, kita punya rumus tuh seperti ini, guys. Ini rumusnya, rumus umumnya. Jadi di sini kita punya F aksen C sama dengan FB min FA per B kurang A. Jadi di sini di si F turunan C ini menggambarkan turunannya. F ini menggambarkan persamaan gerak. Kalau FB ini menggambarkan kecepatan waktu di posisi B. Kalau FA ini menggambarkan kecepatan di posisi A. Nah, di sini itu dibagi sama waktu tempuh B dikurang A gitu. Nah, jadi di sini kita bisa simpulin kalau perpindahan dari B ke A dibagi waktu tempuh dari B ke A itu sama dengan kecepatan rata-ratanya. Di sini F aksen C ini menggambarkan kecepatan sesaat pada waktu C. Gitu. Di sini kita misalin aja ya guys. Di sini FC-nya kita misalin T. Nah, FB-nya itu kecepatan jaraknya waktu kita di B, yaitu tadi kita udah punya di soalnya itu 134. Di FA berarti sebelum jalan berarti 0 kan. Per waktu tempuhnya waktu dia udah sampai di B itu 2 jam. Dikurang start pertama itu 0. Jadi di sini kita punya 134. Oke guys, tulisannya jelek. Per 2 sama dengan 67 kilometer per jam. Terus di sini udah kebukti nih. Ternyata si Budi itu bohong. Karena dia di sini bilang dia nggak pernah melampaui 66 km per jam. Tapi di sini setelah kita buktikan dengan teorema nilai rata-rata bahwa dia pernah menyentuh 67, kecepatan rata-ratanya menempuh 67 km per jam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Budi ini berkata bohong. Itu guys. Jadi penerapan teorema nilai rata-rata ini bukan cuma rumus. Jadi kita bisa membuktikan perkataan melalui teorema ini. Jadi segitu saja penjelasan soal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, terdapat 2 mobil patroli yang diam dilengkapi dengan radar yang terpisah dengan jarak 5 km. Pada jalan raya seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini. Ketika sebuah truk melintasi mobil patroli pertama yang ini, kecepatannya adalah 55 km per jam. 4 menit kemudian, ketika truk melintasi mobil patroli kedua yang ini, kecepatannya adalah 50 km per jam.
Di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa truk tersebut harus memiliki kecepatan yang lebih dari 55 km per jam pada suatu waktu selama 4 menit tersebut. Nah, kita misalkan dulu nih, T sama dengan 0 merupakan waktu ketika truk tersebut melewati mobil patroli pertama. Berarti waktu ketika truk tersebut melewati mobil patroli yang kedua adalah, kan dia melewati mobil patroli yang kedua itu 4 menit kemudian kan, sini. Berarti T yang keduanya itu T sama dengan 4 per 60. Atau ini sama dengan 1 per 15. Jam. Ini dalam jam ya. Nih, 1 per 15 jam. Next. Nah, kita misalkan ST itu jarak dalam kilometer. Berarti saat S-nya 0, jaraknya itu 0. Nah, dan saat S-nya 1 per 15, ini harusnya 1 per 15 ya. Nah, pada S-nya pada waktu 4 menit, dia tuh udah menempuh 5 km kan. Berarti pas S-nya 1 per 15 itu jaraknya 5 km. Sehingga kecepatan rata-rata truk selama 5 km itu kita bisa pakai rumus si teorema nilai rata-rata. Nah, ini dia. S1 per 15 dikurang S0 per 1 per 15 dikurang 0 sama dengan, ini kan 5 dikurang 0. Berarti 5 per 1 per 15 sama dengan 75 km per jam. Jadi di sini terbukti ya, kalau misalkan dalam 4 menit tersebut kecepatannya itu lebih dari 55 km per jam. Nih, lebih dari 55 km per jam. Karena kita dapetnya tadi 75 km per jam. Lalu contoh soal yang kedua. Di sini kita bisa pakai teorema nilai rata-rata untuk membuktikan ketaksamaan seperti ini. Nah, pertama itu kita misalin dulu kalau fx itu adalah sin x. Berarti turunan dari fx adalah f aksen x. F aksen x sama dengan cos x. Nah, untuk rumus teorema nilai rata-rata sendiri itu adalah fx min fy per x min y sama dengan f aksen c. Oke. Karena di sini ada tanda mutlak, jadi kita mutlakin ruas kiri dan kanannya mutlak.
karena mereka mutlak berarti otomatis nilainya sebelum ke bagian yang ini, sebagian rumus, kita tentuin dulu nih mutlak f aksen x sama dengan mutlak cos x. Nah, cos x itu kan nilainya antara min 1 sama 1 kan, antara min 1 dan 1. Berarti karena ini dimutlakin, nilainya akan lebih kecil sama dengan 1, berapapun nilai x-nya, gitu. Nah, kita udah dapat f aksen x, mutlak f aksen x sama dengan mutlak cos x lebih kecil sama dengan 1. Lalu kita masukin ke rumus teorema nilai rata-rata. Di sini ada mutlak fx dikurang fy per mutlak x min y sama dengan mutlak f aksen c tadi, di mana f aksen c ini berkisar lebih kecil sama dengan 1 kan. Nah, berarti ini sama aja dengan f aksen x dikurang f aksen fy maksudnya lebih kecil sama dengan ini dikali silang ke lebih kecil sama dengan satunya, berarti naik kan x min y. Yang mana fx kita tadi itu adalah sin x. Berarti sin x fy-nya itu tadi sin y ya, berarti sin y lebih kecil sama dengan x min y. Nah, di sini terbuktikan kalau dengan teorema nilai rata-rata kita bisa mencari ketaksamaan sin x min sin y lebih kecil sama dengan x min y. Jadi kita cek coba benar gak. Nah, jadi ini pembahasannya. Misalkan di sini x-nya lebih kecil y. Kita tinjaunya ft sama dengan sin t pada selang x min y. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, tadi berarti sin x min sin y per x min y sama dengan ini tuh turunan dari sin t. Turunan sin t kan cos t. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mutlak cos t itu nilainya lebih kecil sama dengan 1 berapapun nilai t-nya, karena cos itu nilainya antara min 1 sama 1 kan. Jadi kita peroleh, ini bisa diperoleh seperti ini. Sin x min sin y lebih kecil sama dengan x min y. Atau bisa pakai cara yang tadi, yang ini. Gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih.